diciptakan. Tadi kau bilang kau tidak diciptakan. Dengar dulu, dengar sini, dengar. Kau diciptakan nggak? Kau tahu nggak dengar nari? Selesai kau jangan lupa. Kau diciptakan nggak? Kau diciptakan nggak? Kemanusiaan menciptakan nggak? Lu tenang. Jawab dulu. Kau sebagai manusia diciptakan Saya nggak? bicara bisa? Enggak, kau harus bertanya. Kasih Kau saya bertanya bicara, dulu. bisa? Kau manusia menciptakan nggak? Kau diciptakan nggak kau? Kasih saya bicara bisa? Kau Saya mau dilahirkan, ngapain? Kau bukan bertanya aku jawab dulu. Kau diciptakan nggak? Jawab dulu. Kalau saya Nggak bisa, nggak jalan ini. ya, Anda diam ya. Kecincitin nggak ada ilmu ini, cuma angu-angu doang. Kau diciptakan, dia tidak mengatakan. Ya, dengar, Aku bukan dengar. diciptakan, aku dilahirkan katanya. Berarti kau yang dilahirkan sungguh daging, bukan manusia, lengor. Oke, gini. Kau Coba berarti coba kau kita kau dengar. daging, sungguh daging, Coba kita dengar Landi bukan manusia. penjelasan. Coba Landi. Coba Landi menjelaskan coba. Nanti disanggah oleh Major. Siap. Semangat, 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 semangat. Teman-teman, Kamu diam tetap dulu, sambil Panglima. Kamu diam dulu. Enggak, kau asal bernarasi tapi nggak tanggung jawab. Kau bilang tadi kau nggak dilahirkan. Kau itu nggak diciptakan, kau dilahirkan. Berarti kau bukan manusia. Kau hanya sungguh daging yang dilahirkan, bukan manusia. Kau karena Enggak. dikatakan dalam kitab pada mulanya Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Kau manusia bukan? Manusia yang dimaksud pada waktu penciptaan itu siapa? Manusia kau kau manusia enggak? Enggak, jawab dulu. Manusia yang dimaksud pada waktu penciptaan itu siapa? Kau manusia enggak? Aku bilang. Kau manusia Siapa enggak? yang dimaksud manusia di situ? Kau tanya, kau kenapa nggak bisa jawab? Kau manusia enggak? Otakmu dipakai, ya. Otakmu dipakai. Anda marah saya juga bisa. Kau bisa dengkulmu pakai dipakai, emosi. dengkulmu kalau otakmu nggak ada. Kamu Masa jawab kau tidak dulu. ciptakan? Berarti kau tuh sungguh Kamu daging jawab. yang dilahirkan. Kau bukan manusia, lengor. Yang dimaksud manusia Kau itu bukan manusia, kau hanya pada waktu sungguh penciptaan daging, itu siapa? daging hidup. Siapa yang dimaksud manusia yang Kau itu diciptakan? daging Siapa? hidup yang dilahirkan, bukan diciptakan. Kau bukan Siapa? manusia kau. Berarti Anda nggak bisa jawab. Anda nggak bisa jawab. Pertanyaanku udah kejawab belum? Dari tadi pertanyaanmu ku jawab. Sekarang satu pertanyaannya nggak ada kejawab. Saya sudah jawab. Aku udah jawab. Oke. Aku dilahirkan. Oke. Kau diciptakan nggak? Kau diciptakan nggak? Yang Anda yang dimaksud manusia yang diciptakan itu siapa? Siapa manusia yang diciptakan itu? Siapa? Yang diciptakan manusia. Harus ada datanya. Baca di Kejadian 1 ayat 20, baca. Kejadian 1 ayat 20, baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan. Jadi diciptakan siapa? Manusia atau bukan? Atau daging? Manusia yang dimaksud itu siapa? Siapa? Yang diciptakan di situ manusia bukan? Hah? Siapa manusia di situ? Itu yang diciptakan manusia atau udah sogok daging? Adam kan? Hah? Yang diciptakan di situ manusia bukan? Dengar dulu. Kau tenang dulu. Kau gak usah pakai emosimu. Manusia yang dimaksud di situ siapa? Yang diciptakan nama Siapa? atau manusia? Yang diciptakan nama atau manusia? Kamu jawab dulu. Yang manusia yang dimaksud di situ siapa? Yang diciptakan Kamu yang bawa Allah pertanyaan dikatakan ini. di situ namanya atau manusia yang diciptakan? Ya. Nah, mulai pingsan. Pingsan, Kamu pingsan. dengar. Manusia Siapa yang 6 bulan, dimaksud 6 di situ bulan, 6 siapa? bulan. Adam, Adam. 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 Ah, Sekarang saya tanya, kamu keturunan Adam apa bukan? iya. Berarti kamu berasal dari keturunan Adam kan? Iya. Allah berfirman, bukankah Adam harus beranak cucu? Iya. Nah, setuju. Makanya pakai logikamu, Panglima. Oke, berarti yang diciptakan itu namanya. Yang diciptakan itu namanya bukan manusia. Aduh. Yang diciptakan di situ manusia atau namanya? Kalau bukan Belajar dulu kau. Rambutmu kayak udah bulu kayak gitu, kau sok-sok paten kau baluap. Ditanya kau masa kau bilang aku nggak diciptakan. nggak ada, logikamu nggak nyampe. Ya? Berarti kau bukan Logikamu nggak manusia, nyampe. kau ada sogok daging hidup. Kau itu hanya sogok daging hidup, kau bukan manusia. Kami katakan pada mulanya Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Malu ya, malu. Yang diciptakan manusia bukan kucing.
jadi maksudmu keturunan dari hewan lain memang kau. masih dikatakan ciptaan. Masih ciptaan itu. Oke, kau manusia nggak? Kau manusia nggak? Nggak tahu Ya, dia. aku Dia manusia. nggak tahu dia manusia apa enggak. Dia nggak tahu dia. Ngomong sama Ya, aku dia nggak tahu dia manusia atau kucing dia nggak tahu. Kau manusia atau kucing? Hah? Saya manusia. Kau manusia atau kucing? Manusia. Yang diciptakan tadi di kejadian 1:26 siapa? Adam. Di mana tunjukkan? Kejadian 1:26 di mana ditunjukkan Adam di situ? Silakan. Manusia Baca pertama dong, Kejadian siapa? 1 ayat 26 baca. Panglima. Gak ada manusia pertama. Kejadian 1 ayat 26 Ada baca. manusia pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa, bukan menciptakan Adam. Karena Adam Iya, itu manusia namanya. pertama. Dan ciptakan Makanya saya manusianya. tanya. Tadi Manusia kau udah yang bilang tadi kau dimaksud manusia, di berarti situ kau ciptaan, siapa? Mor. Hah? Tadi kau ngaku manusia nggak kau? Gak nyambung ini. Udah, coba Udah, kita kau tanya ngaku manusia pendeta di tadi? bawah. Ini pendeta, saya pernah diskusi dengan pendeta ini. Kau ngaku Saya manusia pernah nggak diskusi. tadi? Kau ngaku manusia nggak tadi? Aduh, nggak ada penciptaan lagi sekarang. Nggak ada penciptaan Nggak, lagi kau sekarang. diciptakan nggak kau? Nggak manusiamu diciptakan nggak? Yang diciptakan itu nenek moyang saya, bukan saya. Saya keturunan Berarti kau bukan dia. manusia. Berarti kau bukan manusia. Pening kepala. Nenek moyangmu manusia diciptakan, kau bukan lagi diciptakan. Berarti kau bukan manusia dong. Udahlah, diskusi sama anda. Dan yang beranak, Ini. dan yang beranak pinak itu Nggak beranak nyambung, muncul ya. kata manusianya. Oke baik. Bukan ini namanya anak itu. ini sebenarnya sama-sama pemahaman, cuma masing-masing mencerna. Maksudnya begini, betul juga kata si Major, betul juga kata si Landi. Major mengatakan bahwa manusia ini diciptakan oleh Elohim, betul. Karena hakikatnya manusia itu adalah awal dari ciptaan. Cuman pemahaman si Landi ini yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan dari Nabi Adam, jadi sama, tidak ada beda. Cuma ini Dia gimana jangan lagi kan? mengaku kalau dia bukan ciptaan. Iya, masalahnya dia kalau kau bertanya dilahirkan, saya hanya tidak sebuah ada dari hidup. dalilnya saya diciptakan. Jika kau bukan manusia. Tidak ada dalilnya saya diciptakan. Saya keturunan. Karena tidak ada, maka aku ciptakan sebut daging tidak ada. Saya dilahirkan bang. Mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan di situ, bukan menciptakan namanya. Oke baik. Nah, Ya, ini kita udah sambung dulu, bagus, sabar ya, dulu. Mas, Kita ya. sambung Bu Darni sama Pak Pendeta dulu. Jadi wajar kalau kau bisa kau Iya, oke, di selamat goyang malam. si loading ya. Sabar. Ya, selamat malam Bu Darni. Silen itu Iya. Kristen atau Islam? Sabar Bu Darni. Selamat malam Pak Pendeta ya. Jadi begini Bu Udah mulai Darni sama digoyang Pak sama si Pendeta. loading imannya. Oh, mulai Iya. goyang dia. Oh, Iya, jadi begini. Jadi begini Bu Darni. Saya Silandi ini dengar dulu. kurang belajar. Iya, dengar dulu. Makanya bisa Iya, tergoyang dia. dengar dulu. Jadi Ya. si Landi ini dia biasa seniman, nyanyi lagu rohani di gereja-gereja, tambah juga dia pelayanan tentang anak-anak muda begitu. Nah, dia punya iman goyang. Kalian sebagai orang yang satu iman dengan beliau seharusnya memberikan pencerahan sebelum saya syahadatkan dia begitu. Nah, jadi dia punya keyakinan dia Kristen tapi tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan. Mungkin dari Bu Darni dulu atau bagaimana? Aku mau ngomong sama dia, boleh? Iya, silakan. Boleh, silakan. Oke. Lendi, mana kau pilih? Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25, Aku adalah jalan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Dibanding perkataan Nabi Muhammad, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Mana yang kau pilih? Yang tahu selamat atau yang memberi keselamatan? Suaramu mana? Suaramu? Ya, saya percaya Yesus itu juru selamat. Saya akui. Nah, jangan kau lagi mau digoyang si loading. Yesus jalan kebenaran. Bayangkan, Yesus berkata, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan, dia yang hidup, kehidupan. Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata, Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Di mana sekarang Nabi Muhammad? Di surga
atau di dalam kubur masih? Maaf ya Loding. Mana? Di mana Muhammad? Di Ya, kuburan kuburan. atau di surga? Yesus di mana sekarang? Yesus sekarang di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Kau ikutin yang datang dari surga. Sekarang dia sudah di surga dan akan turun menghakimi dunia. Bayangkan itu. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Muhammad di mana sekarang? Dia masih di dunia, di dalam kubur. Belum bangkit dia. Yesus Oke, baik. kebangkitan. Yesus Ya, nanti baik. yang Sabar, membangkitkan Bunan. seluruh Baik. umat manusia. Makanya ada Mari ayat kita luruskan. Yohanes 6 Baik. ayat 40. Iya, betul. Aku Yohanes 6 akan ayat 40. membangkitkannya di akhir zaman. Jangan Oke, mau baik. dipercayai, dikatakan si Oke, Lodi. dengar Yesus dulu, itu dengar dulu, hanya dengar nabi dulu. biasa. Oke, Nabi baik, biasa nggak dengar bisa dulu. membangkitkan di akhir zaman. Iya, tenang Dia kan saja, dia pendeta tidak akan Yunus. goyang. Tenang. Iya, benar. Oke. Sekarang begini, coba Landi fokus baik-baik ya. Ini Pak Pendeta sama Bu Darni. Bu Darni mengakui Yesus itu Tuhan. Si dong. Harus Oke, Bu Darni mengakui Yesus Tuhan. Dengar Landi ya. Bu Darni mengakui Yesus Tuhan. Sementara Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Berarti ini mau membandingkan manusia dengan Tuhan. Ya tidak sama lah. Manusia kan pasti mati. Pilihlah yang Tuhan. Iya, sabar dulu Bu Darni. Nabi Muhammad SAW sekarang itu masih di alam barza, masih dikubur, ya. Karena Betul. sebelum Nabi Muhammad mati, itu Rasulullah SAW sudah pernah didatangi oleh Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, ismasita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyidun, tetapi ingat kamu akan pasti mati juga. Karena Nabi Muhammad manusia, setiap manusia yang bernyawa itu kullu nafsin za'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Yang jadi pertanyaan sama si Landi ini, lihat dia perhatikan Landinya. Oke, Bu Darni mengakui Yesus adalah Tuhan, betul? Yes. Oke, yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Kedagingannya sebagai manusia, sebagai datang Kan sebagai berubah manusia. Landi. Berubah. Nah, silakan Harus Landi itu masuk. diimani orang Kristen. Silakan Landi. Masuk. Jadi Tuhan tapi berupa manusia. Ada rupanya Yesus mati membusuk bau bangkai di kuburan. Tidak Ada. berubah. Elendi, kalau Yesus mati di kuburan, mati nggak bangkit-bangkit, bau busuk dia, aku tidak Kristen hari ini, pasti nggak Kristen aku hari ini. Tapi kenapa aku masih Kristen hari ini? Bentar. Yesus bangkit naik sekarang ke surga. Dia sekarang berada di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Ada dalilnya, bukan omon-omon. Kalau Yesus masih di dalam kubur hari ini, sampai hari ini, aku tidak mau jadi Kristen. Benar nggak Pak Yunus dengan Panglima? Itu. Oke, bentar loh. Toh, tadi aku udah menanyakan si Landi tadi. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat itu gelarnya apa? Katanya Tuhan. Oke, Yesus itu sudah diberikan kuasa gelar, sudah diberikan kuasa atas dunia dan akhirat. Berarti Yesus layak disebut Tuhan. Ada nggak? Coba Masalahnya satu tadi orang kamu aja. mengatakan Allah bukan Tuhan. Satu orang aja, ya kan? Satu orang Oke, aja. Oke, Panglima, saya mau Siapa yang bertanya diberikan kuasa sama atas Ibu dunia dan ini, akhirat? Siapa? Ibu Derni ya. Menurut Ibu Derni, Allah itu Tuhan atau bukan? Lah itu Tuhan atau bukan? Ya Allah itu ya kan berkuasa Tuhan. Tuhan itu kan berkuasa. Nah, beda jawabannya saudara. Tuhan itu pencipta. gelarnya kepada Yesus karena dia turun ke bumi sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Makanya dia gelarnya Tuhan. Makanya Yesus berkata, sembahlah Tuhan, Yahwehmu. Nah, seharusnya kita nggak manggil Allah, harusnya Yahweh. Ya, gitu dia. Aplaus, Bu Darni. Jadi Yahweh Aplaus. ini siapa? Saya Hakikatnya setuju. Yesus. Ini saya setuju. Nah, Yesus ini adalah wujud Yahweh di bumi, turun ke bumi. Ibrani 1 ayat 3. Yang menjelmalah firman Yahweh itu turun ke bumi, itulah Yesus. Begitu. Landi. Jadi kenapa hari ini masih Kristen aku? Matius 25 ayat 28 dan seterusnya. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan.
Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Kalau Yesus hanya manusia biasa, mampu dia melakukan itu? Kemana para nabi semua? Kok enggak para nabi itu yang mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi? Bayangkan itu. Lendi, jangan kau lagi tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu, kenapa masih aku Kristen? 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaannya di sini untuk Pak Pendeta dulu ya, satu-satu. Pak Pendeta Yunus, Yohanes 17:3 itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yesus utusan dari Bapa. Siapa yang percaya Yesus, berarti dia percaya kepada Bapa. Oke, berarti utusan Tuhan ya Pak Pendeta ya? Siapa yang menghormati anak, dia menghormati Bapa. Iya, Siapa yang baik. Berarti Yesus tinggal dalam Bapa. Oke, berarti Landi sudah dengar ya? Pak Pendeta sendiri mengatakan Yohanes 17:3 Yesus utusan. Betul Pak Pendeta? Ya. Ya, berarti bukan Tuhan. Memang Berarti bukan Tuhan. Ya, kamu bilang Tuhan. Udah Mengerti kenapa bagaimana dia itu berkuasa? Berserak kan? utusan. Berserak kan Landi? Hajarlah. Enggak berserak. Kami enggak berserak. Ini yang Jadi pakai Budarni. Panglima ini Kan turun ke bumi. Tadi lari. Yesus turun Jadi ke bumi mengenal Allah sebagai yang manusia. satu-satunya, Lendi. Mengenal Allah yang satu-satunya harus mengenal Yesus Kristus. Siapa Iya. Yesus Kristus? Firman-Nya yang menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Betul. Karena firman-Nya termaju. Jadi bagaimana kau mau menyamakan manusia biasa dengan Yesus? Karena Yesus itu Coba, sabar. diberikan kuasa. Oke, Major. Landi coba baca 1 Timotius 2 nomor 5. Mudah-mudahan Landi bisa paham. Ini kita lihat pemahaman dia bagaimana ya. Menurut firman Tuhan, pemahaman dia pas tidak dengan orang yang mempunyai akal sehat. 1 Timotius 2 nomor 5. 1 Timotius 2 nomor 5. Coba. Ini pemahaman akal sehat seperti apa? Nanti saya mau tanya sama Landi dulu. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, berarti ayat itu menjelaskan Yesus pelantara antara manusia dengan Tuhan atau dia Tuhan? Dengan Allah. Dengan Allah. Baca apa ya dengan Allah. Jangan keputar-putar loh di. Kalau sama aku makanya kalian 2 botok sama aku bakal tiara. Sabar, dengar dulu. Sekarang kamu bilang Allah. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Apa yang Yesus katakan Allah di situ siapa? Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti menurut Yesus, Allah itu adalah Tuhan. Di 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lendi, penguasa kegelapan itu hanya mencobai siapa di sini? Apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan, Yahwehmu. Berarti Yesus sudah langsung mengatakan kepada iblis itu, dia Tuhan. Sembahlah Tuhan, Allahmu, karena hanya yang dicobai hanya Yesus. Paling bagus Bu Darni tanya dulu sama Landi di 1 Timotius 2 nomor 5 itu pemahaman Landi bagaimana di situ. Coba Landi, 1 Timotius 2 nomor 5 di situ. Apakah di situ Yesus Tuhan atau Yesus menjadi pelantara antara Tuhan dengan manusia? Di situ Allah, Tuhan Allah. Jangan kau pelintir-pelintir loh, Ding. Coba bagaimana? Ya sudah, silakan kalian bertiga atur sama Landi lah, silakan. Saya mute dulu. Adik Landi, kamu saya kira baptis dulu ya, supaya kau keluar bangkit bersama dengan dia. Saya panggil kamu adik karena saya sayang bersama kamu. Yang kasih dokter bola-bola di sini.
Jadi kalau kau nggak hati-hati, Lady, ini dua botak ini, ya. Kalau nggak kuat imanmu, nggak lama kau bakalan digoreng, kau Saya dibuat nggak percaya samamu. Anda tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Saya nggak percaya samamu. Allah itu yang mengatakan Allah bukan Tuhan siapa? Ya kamu tadi. Nonton gimana guys? Typing di bawah, siapa yang mengatakan Allah tadi bukan Tuhan? Gimana saya mengatakan Allah bukan Tuhan? Ada recordnya. Makanya kalau kau keluar dari rumah jangan kau pakai sendalmu yang kanan dua-duanya. Itu gampang kau bisa pakai tahu. Typingan di bawah. Semua tadi mendengar Panglima. Makanya kalau kita berbicara ketuhanan Tadi bukan tidak sama Bapak. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan Coba Major begini Major sabar dulu. Coba biarkan mungkin dengan hikmat. Coba Pak Pendeta dengan Landi diskusi dengan hikmat, kita menyimak dulu. Mungkin dengan barokah Pak Pendeta ini bisa mempertahankan imannya Major. Sebelum saya sudah sediakan peci sama sarung sih, cuma saya belum kasih. Ya coba silakan Landi. Pertanyaan apa yang Landi tanya sama Pak Pendeta, biar Pak Pendeta bisa menjelaskan sesuai keimanan Kristen. Masuk enggak di akalnya Landi? Silakan Landi, waktu dan tempat dipersediakan. Terima kasih Landing, adik Landing, saya mau ajak kamu terima Tuhan Yesus, boleh? Boleh. Gimana? Saya mau ajak kamu Tuhan Yesus. Kamu ikut saya doa. Saya sudah terima. Ikut saya berdoa. Iya. Saya ingin kamu ada pengakuan dari mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan. Siap? Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana saya Mana mau dia Pak Pendeta, orang dia menolak. Akan utusan sekarang Bapak mau yakinkan saya bahwa itu Tuhan itu gimana? Itu dia nggak ngerti siapa Yesus. Saya ngerti, saya ngerti. Kau kasih tahu. Enggak Tuhan dong, itu enggak gelar ngerti kau bagi Yesus siapa. yang berkuasa atas dunia dan akhirat, Lady. Emangnya Yesus itu Kalau dia bukan sudah Tuhan? Kau berkuasa bilang atas tadi dunia dan kan? akhirat, berarti layak diberikan Sementara gelar sudah Tuhan. kubuat tadi ayat-ayatnya, Yesus akan menghakimi dunia loh, dunia. Yohanes 9 ayat 39. Apakah itu seorang manusia? Apakah itu utusan menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Gimana sih Sudah kau ini? begini, kami ini sayang kamu, Lendi, supaya kamu jangan dibinasakan, ya. Saya ini punya maksud baik, supaya kamu diselamatkan. Jangan kamu digoreng oleh iblis, ya. Tak boleh nanti. Coba Landi baca Kisah Para Rasul 3:13 untuk pendeta. Silakan Landi. Kisah Para Rasul 3:13. Biar pendeta kasih pencerahan sama Landi, biar Landi tetap kokoh. Kisah Para Rasul 3:13. Bagus ini ada pendeta. Kisah Para Rasul 3:13. Baca yang keras Landi. Allah kita tak memuliakan namanya, yaitu Yesus yang Apa sinyal kamu ngelek. Walaupun Pilatus Sinyal kamu. iya bang, hujan. Coba baca Hujan di sini hujan. Oke coba. Coba baca ulang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus Nah itu, di situ dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa Landi? Nah, hambanya yaitu Yesus. Pak Pendeta, apakah Yesus seorang hamba atau Tuhan? Silakan. Seorang Tuhan. Bagaimana Landi? Pemahaman Pak Pendeta selaras dengan Bibel atau tidak? Silakan Pak Pendeta, berikan pencerahan kepada Landi. tidak selaras. Makanya saya ini Gini adik Landi, Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak sejaman dengan Yesus. Mereka saja menyembah Yesus. Mereka kenal Yesus.
Kenapa mereka kenal? Lewat firman dan rohnya. Bayangkan itu, jauh sebelum Yesus lahir, mereka tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Mereka telah memuliakan hambanya Yesus Kristus. Karena mereka percaya bahwa Yesus akan datang menjadi sama dengan manusia. Dan mereka yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang jauh sebelum Yesus sudah rencana Bapa Yesus datang sejak manusia pertama jatuh. Ingat di dalam Kejadian 3:15. Rencana Bapa, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular tua itu. Yesus itu dari keturunan perempuan. Itu rencana Bapa. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 20, 19 dan 20. Bapa merancangkan bahwa semua manusia itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus harus datang. Nah, ketika Yesus datang, dia turun ke alam maut, memberitakan Injil di sana, melepaskan mereka dari zaman mana? Zaman Nuh. Karena di zaman Nuh itu semua mati, hanya keluarga dari siapa itu? Keluarga dari Nuh saja yang selamat. Silakan Landi. Ya, oke. Saya mau bertanya dulu ya kepada Pak Pendeta. Iya, ya. silakan. Boleh ya? Ya. Iya. Iya. Jadi kita membahas tentang Yesus ini ya. Saya mau tanya, jika Yesus berdoa kepada Allah dan meminta apapun, apakah Allah akan mengabulkannya? Gini adik Lendi. Dijawab saja Pak Pendeta. Iya, saya akan jawab, tapi kamu harus mengerti dasar kenapa Yesus harus datang. Yesus datang itu menjadi sama dengan manusia di hadapan Bapa, dia anak manusia. Di hadapan Bapa dia anak manusia, dengar baik. Tetapi kuasa yang dia pakai, dialah Tuhan. Ingat, dia Tuhan. Makanya kita pandang Yesus dari dua sisi. Secara manusia, seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Ingat, ada dua pribadi dalam diri Yesus, secara manusia dan secara ketuhanannya. Makanya dia mati dan bangkit, menampakkan diri kepada semua manusia bahwa maut tidak bisa berkuasa karena dia anak Allah. Ingat, hari ini kamu bergantung kepada Yesus yang telah menang atas maut. Yang lain kalah dari maut, tapi Yesus menang dari maut. Dia ada di pihakmu. Ya, begitu. Jadi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Ya, banyak yang bilang ngarang, ya terserah. Tapi itu firman Allah. Iya, saya rasa pertanyaan saya belum ada jawaban ya Pak Pendeta. Belum ada jawaban? Iya, makanya saya mau bertanya dulu, apakah Yesus kan anak Allah yang dikasihinya. Tentunya kalau dia berdoa apapun itu yang dia minta, pasti Allah mengabulkannya, betul? Betul. Tapi dia tahu bahwa ketika dia mati bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Dia datang dalam kehendak Bapa. Bapa menginginkan ya anaknya ini binasa supaya semua orang yang percaya selamat. Bagaimana? Supaya Apa orang menginginkan percaya. anaknya percaya? Supaya semua orang yang percaya selamat. Bapa menginginkan anaknya itu binasa supaya semua, karena darahnya sebagai penebusan dosa. Kalau dia tidak mati dan bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Ya, sia-sia. Begitu. Jadi ini setengah penginjilan dengan setengah bafeto kok ini. Iya. Bagaimana? Boleh mengerti?
Iya, tadi saya Kalau ada bertanya. Sebelum Iya, Yesus, iya. sebelum Yesus disalibkan dia berdoa di Taman Getsemani 3 kali itu kan. Betul. Ya, Di dalam doanya apa yang dia minta? biarlah bukan kehendakku hanya. Selain itu, Iya, kehendak Bapa apa? Dia harus mati di kayu salib. Dan iblis tidak tahu itu. Darahnya sebagai tebusan. Banyak orang. Ada. Boleh paham itu, adik Landi? enggak, saya belum paham di sini. Yang saya maksud, Yesus kan berdoa di situ meminta keselamatan dari maut, betul kan? Bisa ku bantu jawab? Silakan Ibu. Satu-satu, Yesus satu-satu jangan Yesus diputar. berdoa, ya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah didengarkan oleh Yahweh doanya? Dia berdoa dalam keadaan sebagai manusia, ya. Karena dia adalah Tuhan yang juga manusia, Yesus, ya. Sehingga doa menunjukkan ketergantungannya kepada Yahweh, ketundukannya pada kehendak Yahweh, dan merupakan bentuk komunikasi antara pribadi Tritunggal. Itu ya, waktu dia berdoa kan dalam keadaan sebagai manusia. Itulah firman yang telah menjadi manusia, turun ke bumi berdoa, ya. Selain itu Yesus berdoa untuk memberikan teladan kepada manusia, menunjukkan bagaimana cara berdoa dan agar manusia meniru gaya hidup doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Itulah kenapa Yesus berdoa pada saat itu. Oke? Gitu. Bagaimana Landi? Silakan Pak Pendeta. Bagaimana Landi? Jawaban sudah terjawab apa belum? Kalau belum bilang belum, kalau sudah bilang sudah, silakan. Belum. Saya belum ngerti, belum. Landi ini Oh, iya. tersesat dengan kata Tuhan itu. Itu buat dia tersesat, digoreng-goreng orang-orang di loading. Kata Tuhan itu Dia sudah tidak Kenapa percaya manusia kau punya dalam bicara, Tuhan itu? Major. Ya. yang lebih Landi sudah tidak tersesat percaya itu kau, Anda. berarti kau Kalau berbohong. dia dikatakan Tuhan, berarti Anda yang sudah berkuasa selesai. atas dunia akhirat. Yesus itu diberi kuasa atas dunia akhirat, berarti layak Yesus disebut Tuhan. Gitu loh. Satu-satunya manusia yang diberi kuasa atas dunia akhirat hanya Yesus. Ada nggak tunjukkan satu orang? Belum, nggak ada yang bisa kau tunjukkan. Jadi itu kemahannya Yesus. Makanya Lendi, di teman-teman Islam tiada Tuhan selain Allah, tiada Yesus selain Allah. Padahal Yesus berkata, sembahlah Tuhan, Allahmu. Di kalian nanti nggak akan kau sembah Tuhan Yesus, karena dilarang kalian. Kan sudah ada ucapan kalian itu, tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu kan, Loading? Tuhan itu Ya, menunjukkan kepada Yesus itu. coba Landi. Iya, sabar Bu Dandi. Yandi, Tiada Landi Yesus coba baca selain Yohanes Allah. 1 ayat 14. Landi, Iya, sebentar Bang ya. Landi? 14. ini Ya, ya. buat Bu Darni, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Kita di dengar. antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Bu Darni, Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, betul? Ya, sesuai ayat. Betul. Oke, sesuai ayat. Berarti bukan Tuhan ya? Firman itu, firman Elohim menjadi manusia. Berarti Adalah Elohim. iya, berarti bukan Gimana Tuhan. sih kau Loading? Kau putar-putar ayat Iya, itu. dengar dulu firman, sabar. Firman itu sabar. Firman itu menjadi manusia, betul? Betul Bu Darni? Iya, ini kan ayatnya sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, firman itu menjadi manusia. Iya. Oke, baik. Coba Bu Darni baca dengan baik-baik, kita coba ya. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan. Dia kan turun ke bumi, Nah, Mesias. sudah, berarti Yesus Gimana bukan sih Tuhan. kalian nggak ngerti ke situ? Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Telah Jadi lahir firman bagimu itu menjadi manusia atau menjadi Juru Tuhan? selamat Kristus, Tuhan di kota Daud.
Kalian juga disuruh berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat berseru, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kalian tantang malaikat yang sudah mengabarkan Silakan Andi, mau tanya. kelahiran Tuhan itu datang sebagai manusia, turun ke bumi? Yesus ini adalah Rohulullah dan Kalimatullah yang datang dari surga. Tuhan yang merujuk daripada gelar kemuliaan bagi kita muliakan. Kalau kau tidak percaya, mana kau mengatakan Yesus Tuhan? Tidak akan pernah. Hanya orang yang takluk dan tunduk kepada Yesus Kristus bahwa Dialah juru selamatnya, hanya itu yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Selain itu tidak akan mungkin. Itu dasar imanmu lah menyebut Yesus Tuhan. Itu makanya kata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar, memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengaminkan. Iya, tetapi kamu menganggap Allahnya Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Ya, iya, Bu. Silakan Pak Pendeta. Masalahmu tentang Allah bukan Tuhan itu. Begini adik Landi, halo adik Landi. Jadi begini, saat kamu keluar kata-kata saja mengatakan Yesus itu bukan Tuhan saja, Tuhan sudah kecewa dengan kamu. Tuhan kecewa. Iya. Betul, Tuhan kecewa. Jadi ketika kamu katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, aduh. Sedangkan malaikat mengakui, semua para nabi mengakui. Hanya datang di orang-orang yang tidak percaya ini, apalagi orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Itu Tuhan sangat kecewa karena Dia memanggil kita anak. Ya. Begitu Pak Loding. Karena Dia manggil kita anak. Jadi Hanya kesimpulannya Yesus itu ada Allah itu sendiri ya Pak ya? Iya, Yesus itu Allah, itu Tuhan. Iya, Iya, betul. tapi menurut pemahaman Pak Yunus dan Panglima ini beda. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi Pak Panglima di sini Allah itu bukan Tuhan. Kenapa kalian berbeda-beda? Dibaptis 40 menit ini kalau begini. Silakan Landi. Landi, silakan. Landi bertanya, saya sama Pak Pendeta, Ibu Gembala, dan ada comor lagi, comor Gembala satu ini. Silakan bertanya Landi. Ya, untuk keimanan Landi yang penting, Landi kan punya akal sehat. Ingat, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pakai akal. Kalau Bible mengatakan utusan, mana mungkin utusannya? Atau saya kasih satu dalil buat Landi lah. Landi bisa buka Matius 12:15. Landi buka pakai buku apa pakai perangkat HP di situ? Saya pakai buku. Coba baca Matius 12:15, perikopnya yang B. Coba baca di situ, perikopnya yang B. Matius 12:15. Jangan sampai Tuhan kecewa lagi Landi ya. 12B ya. Ya. Di sini ada Perikopnya apa di situ? Ini judulnya Yesus hamba Tuhan. Nah, tanya sama pendeta. Banyak orang mengikuti. Coba tanya sama Yesus, ia menyembuhkan mereka semua. Ya, coba begini. Kalau tertulis Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Tuhannya pun nggak tahu. Ya Tuhan. Udah kuci otaknya, Tuhan yang udah luka dia sama Tuhannya. Oke, sabar. Kalau tertulis, bukan ya kamu sabar. yang tanya, Major, Panglima. sabar dulu Major. Kalau tertulis di situ Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Allah. Allah. Bukan Allah. Coba tertulis. Bukan Allah. Oke, sabar. Coba tertulis di situ Yesus hamba Tuhan. Coba tanya sama pendeta siapa Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus Silakan dan Pak Bapa. Pendeta. Oh, berarti Bapak. Yesus punya Tuhan. Mana Pak Pendeta? Yesus dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak, bukan itu saya tanya. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah.
Silakan Landi. Silakan Landi. Lanjut sama Pak Pendeta. Kan, aku yang menjawab, Arti Yesus hamba Tuhan adalah bahwa Yesus taat dan tunduk kepada kehendak Yahweh dan melayani sesuai dengan misi yang diberikan Yahweh, ya. Meskipun dia adalah Tuhan yang dapat melakukan pekerjaan Yahweh seperti menciptakan dan menebus manusia, dia memilih untuk menjadi hamba dan teladan dalam pelayanan yang rendah hati dan penuh pengorbanan demi menyelamatkan umat manusia demikian. Nah, itu makanya dikatakan Yesus itu hamba, karena dia merendahkan diri. Firman Yahweh itu menjadi manusia, turun ke bumi, dia merendahkan diri. Ya, walaupun dia adalah keadaannya, hakikatnya adalah Yahweh, tapi dia merendahkan diri turun ke bumi. Karena yang mau menebus manusia itu, ya harus bisa dia datang sebagai manusia. Kalau nggak dia datang sebagai manusia, bagaimana Yahweh mau tersentuh? Bagaimana Yahweh bisa menebus kita? Begitu, itu makanya dikatakan Yesus hamba Tuhan, karena turun dia Tanya sama sebagai Landi, paham atau manusia. tidak? Pahamnya kalian itu? Landi paham? Iya, seperti yang dibilang tadi, Yesus hamba Tuhan. Tadi sudah dijawab, Yesus itu hamba. Berarti Tuhannya Yesus itu Allah. Masa iya Yesus juga Allah? Itu gimana? Kan gini loh Handi, teladan pelayanan, ya. Yesus memberikan teladan sempurna tentang seorang pemimpin yang melayani. Ia rela mengosongkan diri dari kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia untuk melayani dengan setia, bahkan sampai mati disalib. Kan dia turun ke bumi melayani, dia datang untuk dilayani, sementara dia harusnya bos dia di kerajaannya, ya. Seharusnya dia tidak turun ke bumi untuk menebus manusia dari kutuk dosa itu, tapi dia merendahkan diri. Itu makanya dia menjadi hamba, turun ke bumi. Masa itu makanya kalau nggak kuat kau goyang, kau ini Landi, goyang banget kau ini. Kalau kayak aku nggak mampan goyangan si loading sama aku, nggak mampan. Bagaimana mau goyang, kabur terus? Coba Landi, silakan bertanya lagi sama pendeta, sama Bu Darni. Silakan Landi, bertanya sampai puas lah. Nanti mau masuk Islam. Kalau di Kristen, kami nanti akan melihat Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus. Udah? Nah, kalau kau Muslim nanti, kalau jadilah kau Islam. Sekarang tanya si loading, siapalah nanti yang kalian lihat di surga? Nah itu, silakan. Ya kalau di surga dilihat Tuhan lah. Yang mana? Tuhan yang mana? Kalian kan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kan ada Ya tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya kan tidak ada Tuhan lain selain Allah Tuhan. Sebagaimana di Amos, apa itu kan Allah itu kan nama. Kalau Bu Darni Allah Jadi itu siapa nama yang atau gelar? nanti lihat di kerajaan surga? Kalau kami jelas Tuhan Yesus yang kami lihat nanti di surga, kalau kami dibawa ke surga. Karena dia yang datang menjemput kami, umat-umat percaya yang setia kepadanya. Kalau di Islam, sebelum kau nanti Lendi masuk Islam, tanya dia dulu. Kalau tidak ada yang kalian lihat di surga, ngapain kau meninggalkan Yesus? Udah jelas-jelas nanti jika kita dibawa ke surga, yang kita lihat ya Tuhan Yesus. Maksudnya Siapa lu yang kalian lihat? Coba sabar satu. Tuhan Iya yang mana yang kau lihat? Tuhanmu yang mana kau lihat? Itu maksudnya. Kenapa? Iya, Kalau sabar. Tuhan Yesus yang lihat, kau Tuhan yang mana kau lihat nanti? Kalian ini yang harus kalian selamatkan sini sama Landi dulu. Lama-lama Nah, saya kami mau langsung menyelamatkan syahadatkan satu Landi. jiwa ini. Iya kan? Nah itu. Turun damu aja ngajarin Iya. satu sesat aja, muter-muter. Saya sabar, saya hanya bilang sama Landi, ya itu Yesus bukan Tuhan. Coba Landi, masalah kekekalan itu, yang kekal itu bagaimana Landi? Mudah-mudahan mereka bertiga bisa menjelaskan Landi. Yang tentang kekal itu Landi, silakan. Si loading yang menjawab, si loading. Kan si Tidak. Landi mau masuk Kekal Islam itu. nih. Iya, perjanjian kekal itu dijawab dulu, ini PR buat dia. Saya banyak kasih PR sama dia ini. Coba dijawab di sini. Silakan. Perjanjian kekal, kebetulan ada pendeta di sini. Oh iya, Pak Pendeta harusnya sudah tahu lah ya apa perjanjian kekal antara Allah dan Abraham.
Kok ke perjanjian kekal? Aku mau tanya, sebelum si Landi masuk Islam, kalau kami di Kristen, sudah jelas Tuhan kami yang kami lihat nanti di surga, Tuhan Yesus. Sekarang di tempat Muslim, kalau kalian nanti masuk Gampang kalau itu, kalian di surga, gampang nanti saya siapa tunjukkan. yang kalian tengok di Gampang surga? Bu Darni. Iya gampang. Betul nggak itu Panglima? Pak Yunus? Gampang saya lihat. Nih saya buka datanya, Ya coba sekarang jawab silakan. dong. Sebelum ini nanti tergoda nanti si Landi ini, padahal dia ke surga nggak ada ditengok Tuhannya. Ternyata Silakan, dia Landi. dimasuki ke neraka, mendatangi Sudah neraka takut. dia. Quran 19 ayat 71, Rabbmu menetapkan engkau mendatangi neraka. Hati-hati kau Baca yang nanti. 72, gampang itu. Nanti kita berdua diskusi, ada yang 72 itu. Nanti baru Al Imran Jadi nggak bisa kau 102. jawab loh, Ding. Nggak bisa kau jawab. Bisa. Siapa yang Nah, kau tengok di satu-satu. surga? Ini yang harus kalian Ini selamatkan. dulu, Nanti saya baru jawab nanti ke itu. situ. Jawab dulu. Tolong. Aku pun kepingin siapa yang kulihat di surga Islam nanti. Silakan Siapa nanti. lagi? Kok si Jangan Landi masuk tahu loading, dia kalau masih sama Kristen? muridmu. Gimana ini? Gampang itu, Loading gampang yang nanti saya jawab, bantai itu. loading yang gua Iya, bilang. gampang itu. Gampang. Ya jawablah dulu biar kami tengok. Dibilang 2.400 gampang malah nggak penonton. percaya. Gampang nanti saya kasih tunjuk. Ada datanya. Silakan Nandi. Sekarang jawab dulu, jawab. Iya, kita Silakan. endingnya yang kita mau. Sekarang kita akhirnya nanti kita menuju surga loh. Sekarang coba jawab. Di dalam kekristenan kami nanti masuk surga, yang kami lihat yang nyata Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus. Inilah wajah yang sebenarnya. Ada ayatnya di dalam Wahyu, ya. Sekarang kalian kalau nanti masuk surga di teman-teman Muslim, siapa Iya, yang kalian lihat di nanti sana? ada kok itu. Ada data Nanti. gampang kok itu. Itulah Landi mau Ini masuk orang Islam masih kau kayak selesaikan gini kau. Landi ini. Belum tentu nggak tahu kau siapa kau tengok di surga. Tujuan keselamatan itu surga loh. Kau lihat, iya. Jadi kau jangan kasih sesatkan dia. Nanti di surga yang dilihat siapa itu maksudnya itu Siapa? Darni. Iya, Karena tujuan Kalau kami itu Kristen, supaya keselamatan. kalau kami yang tiga-tiga Selamat ini menuju Kristen, surga. yang kami tengok nanti di surga Tuhan Yesus, wujudnya yang sebenarnya. Kalau kalian Mungkin gini. berarti yang datang ke dunia bukan wujud Tuhan Yesus. Iya. Jawab dulu pertanyaanku tadi. Biar enak kita di surga Kristen begini loh, di surga Islam begini loh. Oke. Supaya si Landi nggak nyesel nanti. Iya, nanti saya kasih datanya Tidak, Bu Darni. yang menjawab. Saya kasih kalau mau Kenapa diskusi sama saya berdiri boleh. Iya jawablah sekarang. Baik. Tidak mungkin kami bertanya Oke, pada si baik, Landi. baik, Karena baik. kenapa? Kau Iya yang si Landi Oke, kan baik. masih Kristen. Oke, baik. Baik, Harus apa kau baik jelaskan. kabar? Nanti Bu saya Darni surga tadi tanya apa? kalian, Iya, siap. mau melihat Sabar. siapa nanti, itu maksudnya. Sabar. Bu Darni tadi tanya apa Bu Darni? Kami umat Kristen kelak masuk surga, dijemput Yesus, Tuhan Yesus, dan kami nanti melihat wajahnya sebenarnya, Tuhan Yesus itu. Itulah kami nanti bersama dia kekal 1000 tahun di surga. Sekarang di surganya Muslim, teman-teman Islam. Siapa yang kalian tengok nanti di surga itu? Oke. Nih saya jawab setelah itu Landi masuk Landi ya. Nih. Sudah bilang gampang kok itu. Nih, di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ya. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri ya. Nih. Kepada Tuhannya mereka melihat. Nih. Lihat itu apa? Yang dilihat itu sosoknya apa? Sabar. Tapi kalian tiada Tuhan selain Allah. Sabar. Kan kalian tiada Wajah-wajah Tuhan. Iya, kalian yang dilihat apa? sabar. Aduh, sabar dulu, sabar. Wajah-wajah orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat akan bersinar, bersukacita dan bergembira. Wajah-wajah itu akan melihat siapa ini? Ciptanya. Ya sudah, Melihat nama, itu di melihat surga nama. ya. Melihat apa Sudah. dong? Wujudnya bagaimana? Sudah, nanti di surga Enggak, itu itu gampang melihat itu nama, sudah benar. jawab. Aduh, Kan ngeyel lagi udahlah. kan. Inilah Kalianlah saya. yang Oh. mendengarkan itu kawan-kawan. Landi, gimana nih, Landi? 2.600, berapanya penontonmu? Aduh, Iya. kasihan kalian nanti. Sudah selesai apa lagi coba? Allahnya. Berarti melihat namanya. Iya.
Kenapa? Berarti Ya kau sudah, bilang, kita gitu aja. tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana. Nggak tahu, jadi pakai Wih, mana sabar, yang mau sabar. menjelaskan sama si Dengar Yesus dulu, benar? dengar dulu. Kan? Begini yang saya, bagaimana Landi mau dapat hidayah cara diskusi kalian begini? Enggak, kamu menjelaskan. Data sudah jelas. Tapi nggak tahu kau bilang. Kami orang-orang sabar, orang-orang yang beriman yang berseri-seri itu mereka akan memperlihatkan wajah Tuhan penciptanya itu ketika di sorga. Kalau kamu tanya saya sekarang bagaimana wajah Tuhan itu, saya masih di dunia. Berarti Allah itu makhluk ya. Sama punya seperti wajah, ya? sabar. Sama seperti Bu Darni bilang kalau kami melihat Yesus di surga nanti yang asli. Bagaimana wujud Yesus yang asli? Pasti Bu Darni jawab nanti di surga. Ya manusia. Kan selesai. Yesus kan Berarti manusia. berarti Udah Tuhan dikatakan, kamu manusia. marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Ya kayak gambar kita ini nanti Tuhan Yesus. Berarti Tuhan kalian kita lihat, manusia. tapi sempurna. Sempurna itu rokok Bu Iya dong. Darni. Kalau dikatakan Oke, sudah saya jawab ya. Pendeta Yunus. yang Oke, punya sabar, wajah itu pelan-pelan. makhluk atau bukan? Loni, yang punya wajah itu makhluk atau? Sabar. Silakan Landi, silakan kasih pertanyaan sama Bu Darni. Masalah kekal, kita mau lihat Bu Darni bagaimana. Iya, pertanyaan saya masih yang tadi tentang perjanjian yang kekal itu. Bagaimana? Itu Apakah kan boleh sunat. Bu Darni Perjanjian dan kekal Pak sunat Yunus itu, kalau Pak. major nggak usah dulu? Oh, maju nggak usah dulu, oke. Bukan sunat. Bawa perjanjian kepada Oke, bangsa sudah. siapa? Siap, mantap. Sesuai permintaan Landi ya, major nggak usah dulu. Silakan. Perjanjian Landi open kekal cam, itu, Landi. ya, bagi bangsa Landi open cam lah. Israel, perjanjian Bu Darni sunat open cam itu lah. bangsa Israel yang rohani, yang jasmani, ya, yang lahiriah. Itu dia, keturunan Abraham, ya. Silakan, yang Bu Darni lahiriah. open cam. Kalau sekarang umat-umat manusia, perjanjian kekal itu menyunatkan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itu sekarang, itulah dikatakan Israel rohani. Yang percaya Yesus sebagai juru selamatnya dan menyunatkan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itulah Israel rohani. Itulah perjanjian Menyunatkan hati. kekal. Gitu. Ngapain kita bersunat? Hanya disunat dipotong, tapi kita membunuh, mencuri, berzina, nggak ada gunanya itu. Itu makanya dikatakan di dalam perjanjian baru tidak Berarti berguna kalau itu nggak lagi. bersunat bebas begitu, Bu? Kok kan sudah dikatakan sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Kan sudah dikatakan kayak gitu. Ngapain kau bersunat Bentar, tapi biar kau saya ambil bercabul, ayatnya, ya. membunuh, berzina, mencuri, menyembah berhala? Apa gunanya kau bersunat? Gak guna itu. Makanya dikatakan hatimulah sunat dari segala kejahatan, baru engkau datang kepada Yahweh. Gitu. Ya enggak, Pendeta Yunus lah. Udah mau ngantuk dia. Ayo Pendeta. Ya. Terima kasih ya. Begini adik Landi, ini saya mau bilang yang ketiga kali. Tadi yang kedua, ketiga kali. Untuk berdiskusi lintas agama ini perlu roh yang kuat, ya. Harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kalau boleh memberi diri dibaptis, ya, supaya rohmu kuat, ya. Yang ketiga, kita banyak membaca buku, ya, baca Alkitab, tinggal di hadiratnya, karena ini peperangan rohani, peperangan roh, ya, peperangan roh. Saya lintas diskusi ini juga, saya juga puasa, saya juga berdoa sungguh-sungguh, ya, begitu. Karena Pak Lodi ini pintar orangnya, nah, pintar orangnya. Jadi, pertama kali saya diskusi ini hampir goyah saya. Makanya Pak Pendeta kabur terus. Oke, kita sambut dulu. Selamat malam Bang Billy. Sorry Bang Billy, tidak kelihatan Bang Billy.
Bang, saya tutup kamera aja ya, sinyalnya. Iya, tutup kamera saja. Tutup kamera saja, Landi. Ya, Bang Billy, selamat malam. Atau tidur Sudah ketiduran, Bang Billy. Sudah ketiduran, oke. Izin turunkan, Bang Billy. Sebentar Pak Pendeta, sebentar. Saya mau tanya dulu ini. Bapak tadi mengatakan kalau boleh menerima baptisan kan? Iya. Sementara saya sudah 2 kali dibaptis. Apa boleh yang ketiga kali? Saya sudah 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Oke, bagus lah. Iya. Kabur si Darni langsung ketika Bang Billy naik, takut dia. Makasih adik Landi sudah. Loh. Oh, nggak dijawab, Pak. Ya bagus lah kalau kamu sudah dibaptis. Iya, kan Maksud tadi saya Bapak begini, Pak mengatakan- Pendeta. Maksud saya begini, izin sebentar Landi. Maksud saya begini, Pak Pendeta. Landi ini kan imannya goyang, kan? Kalau saya mau gas sahadatkan dia, itu semua dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masuk Islam itu tidak mudah, ya. Minimal kalau masuk Islam itu masuk akal dulu, Pak Pendeta. Nah, Landi ini kan sudah masuk akal, sisa masuk Islam. Cuma masuk Islam itu tidak dalam keadaan yang terpaksa. Dia pengen belajar. Jadi saya kasih dia PR, ada beberapa PR itu yang dia sudah keliling-keliling Komal untuk mencari tahu, ternyata tidak ada, bahkan hanya pertengkaran seperti Majur sama Budarni tadi sudah kejang-kejang kan. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Pendeta hadirnya di sini bisa meluruskan. Ini kalau bukan Landi dia bertahan di Kristen, Pak Pendeta juga bisa ikut sama-sama dengan Landi, saya syahadatkan nanti. Begitu. Iya. Nah, pertanyaan Landi ini adalah seorang Kristen tapi tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, Anda sebagai pemimpin agama di dalam kekristenan meyakinkan kepada dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 11:42 sama Matius 11:25 itu menceritakan Yesus utusan Tuhan. Bahkan Yesus berdoa. Nah, contohnya ya. Nih. Di Yohanes 20 nomor 17 saja Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku sebab aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba. Nah, jangan sampai ini terjadi orang buta menuntun orang buta. Coba yakinkan kepada Landi, diyakinkan kepada Landi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau tidak berarti Pak Pendeta sama-sama